Setelah sekian lama saya berpikir, akhirnya saya membuat kesimpulan. Dan saya sangat setuju dengan Ustadz-Ustadz Wahabi ini. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Tentunya paling enak menjadi Ustadz-Ustadz Wahabi itu. Kenapa enak menjadi Ustadz Wahabi? Karena persyaratannya nggak begitu ribet. Yang penting sudah punya keberanian untuk tampil, sudah nyaring untuk teriak bid'ah, sudah nyaring untuk teriak syirik terhadap kelompok lain, maka sudah pantas untuk menjadi Ustadz Wahabi. Persyaratan disiplin keilmuan nomor belakangan. Jadi kenapa harus demikian? Kenapa bisa demikian? Ya karena jamaahnya yang dihadapi adalah orang-orang yang notabene-nya tidak punya dasar dalam bidang pengetahuan ilmu agama. Walaupun baca kitab, kitabnya salah. Walaupun menjelaskan isi kitab, penjelasannya salah. Menjelaskan hadis, bacaannya salah, penjelasannya salah. Menjelaskan Al-Quran, demikian pula seperti itu. Jamaahnya tetap saja mangkut-mangkut. Kenapa? Ya karena memang dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak pengetahuan, tidak punya pengetahuan tentang ilmu agama. Enak kan seperti ini? Berbeda halnya dengan Ustadz-Ustadz Aswaja. Apalagi ngajarnya di pesantren. Yang santrinya itu sudah bergelut tiap hari dengan ilmu alat. Dari nahu, sorob. Sorobnya saja itu bisa berupa amsilatut tasrif. Terus tafsir tasrifan Izi Kailani Izi di tasrifil Izi itu al-maksud dan lain-lain. Di nahunya sudah hatam alfiyah, ya tentunya dari dasar Jurmiyah, Emriti, alfiyah dan lain-lain. Nah, ketika Ustadz Aswaja ngajar seperti Ustadz Wahabi di hadapan santri-santri yang sudah mayoritas mereka itu paham dengan ilmu alat, baca kitab seperti Ustadz Wahabi, tentunya ya sudah bisa ditebak sendiri bagaimana endingnya kalau seperti itu ya. Nah, makanya saya membuat kesimpulan, saya setuju dengan Ustadz-Ustadz Wahabi. Untuk menjadi Ustadz Wahabi tidak ribet dan enak. Kenapa? Karena jamaahnya pasti manggut-manggut. Ayo, dimana ketika Pak Haris Abu Naufal ngajar itu ada instruksi dari jamaahnya? Tidak ada kan? Kenapa? Ya karena antara jamaah dengan Pak Haris Abu Naufal itu sawaun. Sama. Sama ndak genanya, sama tak ejab kata orang Madura seperti itu. Oke, sudah berapa kali saya itu. Bahkan mungkin Ustadz Haris Abu Naufal ini terbilang Ustadz yang paling nekat di antaranya Ustadz-Ustadz Wahabi. Sering baca kitab, tampil baca hadis, tampil baca Al-Quran, menjelaskan kocar kacir semuanya ini. Nah, ini ayo kita buktikan lagi. Ini lagi ketika sebenarnya ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin saya menjelaskan tentang penjelasan Pak Haris Abu Naufal tentang masalah ada. Karena asal dari ada ini adalah al-ibaha. Hatta yaji asoriful ibaha. Sampai datang yang memalingkan dari ibahahnya itu. Karena asal dari ada itu adalah ibaha. Dan Pak Haris menjelaskan takrif ada itu kocar kacir. Jadi ada kata Pak Haris kebiasaan atau tradisi itu adalah sesuatu yang tidak mendekat dengannya. Sesuatu yang tidak mendekat dengannya artinya seseorang itu menjauh. Karakter manusia dengan ada itu menjauh. Mala yatakarrabu bihil insan wala yata'abbadu bihi. Ini oleh Pak Haris diterjemah dijelaskan bahwa ada adalah sesuatu yang manusia, karakter manusia itu menjauh darinya, tidak mendekat dengannya. Padahal maksudnya adalah ada itu sesuatu yang tidak dijadikan ibadah oleh manusia gitu loh Pak Haris. Nah, dia menjelaskan lagi masalah al-ibaha, menjelaskan masalah al-aslu fil ibadah at-tauqif wal akharu al-aslu fil ibadah at-al-hadr. Asal dari ibadah ada yang mengatakan at-tauqif, ditangguhkan dulu, jangan dikerjakan. Ada juga yang menjelaskan memberikan takrif ibadah itu adalah al-aslu fil ibadah al-hadr. Asal dari ibadah itu terlarang. Nah, ini yang paling lucu Pak Haris ini. Katanya di antara dua kaidah itu ada perbedaan. Dan perbedaannya ternyata membaca ibarat di bawah ini. Dan selain daripada beliau,
Ya, ketika menyebutkan dua ibarah ini mereka mengatakan yang pertama, al-aslu fil ibadat at-tauqif wal akhar al-aslu fil ibadat al-hadar. Nah, apa beda di antara keduanya? Oke. Lanjut. Apa bedanya Pak Haris? Perbedaannya disebutkan bi'tibari wurudul ibadah fil khitab syara'. Kalau itu bukan perbedaan namanya Pak Haris. Itu perbedaan antara Anda dengan semua ahli ilmi. Karena Anda membaca ibarat itu tidak berdasarkan gramatika bahasa Arab. Anda membaca bi'tibari wurudul ibadah. Astagfirullahaladzim. Pak Haris, anak kecil yang baru belajar Jurmiyah, yang baru belajar kitab dasar ilmu alat, ilmu nahu, pasti paham Pak Haris. Jadi ndak mungkin ini dibaca bi'tibari wurudul ibadah. Kenapa ndak mungkin? Karena wurudu ini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, wakhfid bihil ismal ladzi lahu ta'ala kaqatila ghulami zaidin kutila. Yang namanya mudhaf ilaih Pak Haris, i'rabnya harus dibaca jer. Nah, jadi i'tibar ini namanya mudhaf, wurudi ini mudhaf ilaih, i'rabnya makanya jer. Wurudu ini mudhaf, al-ibadati kemudian menjadi mudhaf ilaih juga gitu Pak Haris. Jadi yang betul bi'tibari wurudil ibadah gitu, bukan bi'tibari wurudul ibadah. Jadi kalau dijelaskan bi'tibari wurudil ibadah fi khitabis syar'i, bukan fil khitabis syar'i ya, fi khitabis syar'i, meninjau datangnya ibadah dalam khitab syariat itu. Begitu maksudnya Pak Haris. Fala ibadata tuf'al illa mawrudul khitabis syara'. Gimana Pak Haris? Coba ulang sekali lagi Pak Haris. Fala ibadata tuf'al illa mawrudul khitabis syara'. Innalillah. Dengarkan. Begini tuh Pak Haris. Fala ibadata tuf'alu illa ma warada khitabus syar'i. Fala ibadata, maka tidak ada ibadah tuf'alu yang dikerjakan illa ma, kecuali sesuatu warada khitabus syar'i, yang memang ada khitabnya Pak Haris. Dalam syariat memang ada khitab, ada perintahnya gitu loh. Aduh Pak Haris. Bukan illa ma wurudus khitab, gimana itu? Jadi dengarkan dulu ya. Fala ibadata tuf'alu illa ma warada khitabus syar'i. Jadi illa ma warada itu bukan wurudu. Warada ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu mabninya fathah, fal madi maftuhul akhiri ingkuti an mutmarin muharrakin bihi rufi. Fa in ata ma'ad damiri sukina wa damuhu ma'wawi jam'in uyina. Baru gitu ya Pak Haris. Jadi fi'il madi itu selamanya harus mabni fathah, kecuali bertemu dengan dhamir rafa mutaharik maka mabni sukun, atau bertemu dengan wawu jamak maka baru mabni dhamma. Illa ma warada, bukan mawur. Gimana? Nah, ketika disebutkan bahwasanya asal daripada ibadah adalah tauqifiyah bi'tibar wurudul ibadah. Waduh, ini semakin kacau. Masa sih ndak mengerti? Abba itu huruf ejer, itu penjelasan di Jurmiyah paling awal Baris. Bi'tibari bukan bi'tibaru. Yang namanya kemasukan huruf jer, isim iya harus jer. Bi'tibari wurudi, bukan bi'tibaru wurudu. Palang denger ya. Ditinjau dari sisi datangnya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan ibadah tersebut, maka tidak boleh ada sebuah ibadah dilakukan kecuali apabila datang dalil yang menerangkan dan menjelaskan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, al-jumlatu tsaniyah bi'tibar ibtida' al-'abdi biha. Oke, kali ini saya fokus untuk bacaannya saja dulu. Untuk masalah penjelasannya akan saya bantah pada konten berikutnya. Fal ibtida'ul 'abdu bil ibadati mahdhurun hatta yarida al khitab syara'. Yaitu kalau kita, ya Allah,
Fabtida'ul abdi bil ibadati mahdzurun hatta yarida khitabus syar'i. Jadi seorang hamba memulai mengerjakan ibadah itu mahdzur, terlarang hingga adanya khitab syariat. Ya, begitu ya Pak Haris. Masa sih Anda jauh-jauh ke Yaman membaca ini saja ndak bisa? Fal ibtida'ul abdu gimana sih? Fabtida'ul abdi, ibtida ini mubtada, betul dibaca rofa seperti itu ya. Tapi ini mudhof Pak Haris, makanya ndak ada alnya, bukan fal ibtida, tapi fabtida'ul abdi. Abdi bukan abdu, mudhof, mudhof ilaih. Makanya lihat, ibtida'u itu ndak ada tanwinnya karena ini adalah mudhof. Minal mudhofi askitit tanwina au nunahu kahlukum ahluna. Jadi mudhof itu harus dibuang nun dan tanwinnya. Sedangkan al-abdinya ini adalah mudhof ilaih sebagaimana saya baca tadi. Jadi wafid bihil ismal ladzi lahu ta'ala ka qatila gulami zaidin kutila. Begitu Pak Haris.